Ria, bukan ria. Ngajarin anak muda jadi pemimpin. Ambil. Kalau emang ada kesempatan, ambil. Nggak ada kesempatan juga, ambil. Orang lain begitu, Ji. Orang lain tanah nih, masih ada rumahnya. Belum ada tulisan dijual. Kalau emang bisa ambil, ambil. Itu orang lain. Beneran saya ngomong. Pakai ditanya. Assalamualaikum. Buka. Waalaikumsalam. Mau dijual nggak? Gitu. Iya bener. Bener. Orang lain begitu. Nyerang. Ini duitnya. Lu butuh duit nggak? Nggak butuh. Alah masa sih. Saya punya duit 100 juta nih. Pakai aja. Tuh. Ini apaan? Saya nggak butuh. Udah pakai. Pakai. Kalau saya nggak butuh sih udah pakai dah. Buat dagang kali. Dagang apa? Mikir orang. Dagang apa ya? Ini duit bagaimana nih? Pokoknya nanti kalau emang tuh tanah mau dijual, berarti saya udah masukin 100 juta. Wah nggak bisa Bang Haji. Nggak bisa nih Bang. Kita belum jual. Udah pakai. Orang lain ngejar. Rumah tuh, masih ada penghuninya. Diketok. Kita mau bikin perumahan nih. Bersedia dijual? Agak bersedia. Di sini pasarannya 1 juta. Kalau gitu kita beli 1,5. Boleh. Boleh katanya. Tadi bilang kagak dijual. Begitu dengar harganya 1,5, jadi. Orang lain ngejar, kita dikejar lari. Bingung nggak? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi bahwa ternyata Islam mewajibkan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa shaf yang paling awal adalah shaf yang paling utama. Itulah shaf pertama di dalam sholat. Nah, selain shaf yang paling awal adalah shaf yang paling utama, sebelum kita memasuki masjid, ada sebuah panggilan, yaitu panggilan azan yang membuat kita harus bergegas menuju ke masjid untuk menuju shaf yang paling awal atau yang paling utama. Itulah yang akan kita bahas dalam segmentasi selanjutnya, Damai Indonesiaku. Kalau kosong, jangan pakai celana celinguk. Nggak ada nih imamnya, bismillah, hajar masuk. Wah, gitu. Udah di depan mah bagaimana kayak judulnya? Ayo coba, jangan sampai ini terjadi. Emang ada dikejar lari. Ente, aneh, kita biasanya begitu. Makanya harus dirubah. Contoh, ente tinggal di rumah kontrakan. Belum bayar 2 bulan. Susu anak juga habis. Diganti sama tajin. Zaman dulu pakai tajin. Iya betul ya? Kalau nggak pakai teh manis begitu. Posisi istri belum ganti daster. Bolongnya di mana-mana. Makanan tinggal telur aja begitu. Bisulan datu seminggu makan telur gitu. Telur juga diirit. Hari ini pokoknya bertujuh anggota keluarga satu kontrakan, telurnya 1. Saking ngiritnya, betul nggak? Apa aja mahal, betul? Dalam kondisi nggak punya duit, ente nggak berani beli tanah orang. Ente nggak berani nawar rumah orang. Kerjaan aja pakai nawar-nawar punya orang. Padahal orang lain nyerang sebelum punya duit. Datang orang lain mah sebelum itu tanah dipasang harga, datang dia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Begitulah kata teman-teman kita. Satu Indonesia sih, satu Indonesia. Ya nggak apa-apa juga, alhamdulillah kan memang maslahat mah. Tapi maksud saya sampai kapan kita begitu? Tanah kita udah tinggal sedikit. Tanah kita udah tinggal sedikit. Kalau kita nggak beli, malah dibeli, lah kita tinggal di mana? Tinggal di mana? Makanya kita mesti beli begitu. Tapi kita belinya mikirin duit. Begitu ditawarin nih, Assalamualaikum. Gitu. Assalamualaikum. Dari dalam kita udah dengar suaranya. Masya Allah, yang punya kontrakan. Gitu. Aduh mau nagih nih, mau nagih. Padahal belum tentu. Buka pintu. Waalaikumsalam. Ibu, mau nagih ya? Gitu. Enggak. Saya datang mau nawarin rumah kontrakan saya. Kan dikejar tuh. Itu namanya dikejar. Ente diem, nggak nawar, ditawarin. Itu namanya dikejar. Dikejar. Lah kalau dikejar Ji, jangan lari. Situ lari. Woi, mau dagang gak lo?
yang punya lapak itu, yang kemarin nyewa lapak itu, udah kagak dagang lagi bulan ini. Aduh, gue bisa apa? Oh, gue nggak ngerti. Oh, gue nggak punya modal. Alah, lu alasannya banyak. Terima aja dulu, maju aja dulu ke sop 1. Ente nggak ngerti jadi imam, kosong, maju aja. Maju aja, orang kosong. Kecuali ada orangnya, masa lu suruh minggir? Kosong Ji, kalau kosong jangan pakai celangak celinguk. Nggak ada nih imamnya, bismillah, hajar masuk, wah, gitu. Udah di depan mah bagaimana kayak judulnya? Tanya yang belakang, Ki, aneh lupa nih sholat apa ya? Udah di depan baru inget nanya sholat apaan ya? Beneran Ji, ada lapak dijual, lu beli aja. Ada lapak disewain, lu sewa aja. Orang lain ganggu-ganggu Ji, ganggu-ganggu supaya lu pergi. Ente diam-diam, sopan-sopan, cakep. Tapi yang gak bener sopan keterusan. Nah bener Ji, wayahnya marah malu marah lah. Masa gak boleh marah gitu, lu diinjak masa kagak marah. Masalahnya yang injak mertua, kalau gitu mau apa? Kita mundur deh, injak mertua begitu. Paham saudara, paham gak? Apaan, gue ngomong apaan? Ngomong masjid. Ngomong masjid. Kita jaga yang udah tinggal sejengkal. Kita jaga negeri ini, kita jaga. Kita nggak bisa nolak orang lain masuk. Nggak bisa, sunnatullah. Tapi ente juga gantian dong nyerang. Gantian dong, ente berangkat ke negara-negara lain, ente berangkat ke kota-kota lain, ente berangkat ke daerah-daerah lain. Kita kuasain mereka itu. Gitu. Nih gua aus nih, mana airnya? Teriak-teriak ini di TV, teriak-teriak ya Pak. Udah bohong, udah ntar aja. Kita sekalian makan nasi kebuli. Beres, jamaah jangan diajak. Ustadz aja. Ntar gue bagi ceritanya. Ditawarin sama yang punya kontrakan. Pak, bapak udah 4 tahun ngontrak. Si ibu nggak nyebut loh. Bapak telat bayar melulu nggak nyebut. Bapak kalau bayar kurang melulu nggak nyebut. Beliau cuma nawarin, mau nggak kontrakan punya saya. Tapi yang ditawarin jawabannya 1000 kalimat. Ya Allah Bu, gitu. Beli dari mana? Duit dari mana? Lihat muka saya. Ini muka 1000-an. Gila lo, orang lain udah nawarin situ lari. Maaf ya dek, kamu nanti ngewakilin ya Olimpiade Matematika dan Sains ya, sekolah kita. Apa kata kemudian anak itu? Kita nih belajar di sop belakang. Gak mau sop 1. Orang lain nih baru ngelihat ada tim Olimpiade Matematika dan Sains. Baru ngelihat nih, udah maju ke wali kelas. Bu, kita mau ngirim wakil ya Bu. Kejuaraan Matematika dan Sains ya Bu. Tadi saya lihat tuh ada dari UYM. Ini ada kampus baru, namanya UYM. Bukan UI, bukan ITB. Bukan UGM, UYM. Universitas Yusuf Mansur. Amin apa amin? Bu wali kelas, emang mau ikutan kita ya? Saya dong pilih. Kali gitu ngomong begitu. Namanya nyerang. Ini ditawarin, Dek, kamu ikut ya. Nanti lomba matematika dan sains. Apa jawaban kita? Bu, nggak salah lihat. Saya kan ranking 5 Bu. Bukannya masih ada yang ranking 1. Aduh, tawadunya bukan pada tempatnya. Enggak begitu cara tawadu. Enggak begitu. Langsung senyum bilang, bener nih Bu. Bener, saya ngewakilin. Berangkat lomba matematika dan sains. Iya, lombanya masih lama. Masih 4 bulan lagi. Jadi kamu tiap hari, tiap malam datang ke rumah ibu. Ibu akan drill, ibu akan coaching supaya kamu nanti bisa jadi pemenang. Kan begitu. Hilang kesempatan pertama ketika kemudian kita
mempersilakan buat orang lain. Sekali lagi saya bilang, ada tempatnya mempersilakan orang lain itu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, bila kita simak dari apa yang telah dipaparkan oleh guru kita mendapatkan sebuah pemahaman bahwa di dalam kehidupan ini tentu saja kita harus memanfaatkan satu hal yang paling utama. Bila kita masuk ke dalam masjid, bergegaslah untuk menuju shaf yang paling awal. Dalam Sempenas yang berikutnya nanti di segmen yang keempat, Islam tentu saja menegaskan kepada kita yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menuju kebaikan, untuk menciptakan kebaikan. Salah satunya adalah Dua. Ente gak usah bayar sewaan, gak usah. Gua belajar melo, gua mau belajar melo nih, kita berdua. Begitu Ji, begitu. Jangan merasa ongkang-ongkang kaki, enak nih, gua ada nyewa, enak nih. Keenakan melulu jadi bangsa, keenakan melulu. Sop satu. Kalau emang sop satu udah nggak ada, begitu kata Rasulullah, sop dua. Karena gedenya, pahalanya, fadilahnya, kebaikannya sop satu, Rasulullah bilang, kalau perlu berjudilah kalian semua. Mengundilah, diundi, bukan berjudi, diundi. Siapa yang berhak jadi sop satu? Betul. Siapa namanya? Rahman. Kalau perlu man lu bawa cat. Lu cat tuh satu baris. Tulis ini punya gue. Rahman. Maklum miring gimana? Sop satu dicat sama dia. Tadi Ustadz yang nyuruh. Ya jangan bego man. Ini kan kita namanya siloka. Saking pentingnya. Betul nggak? Saking pentingnya kita bilang sama orang-orang. Soft ini, soft saya. Betul. Kalau emang penuh nih, ya soft dua. Tapi kita harus berusaha di soft satu. Gimana? Kita datang di awal waktu. Betul tidak? Jangan entar-entar datangnya di awal waktu. Sebelum azan kita udah di situ. Supaya selamat malah kita yang azan, betul nggak? Kalau azan udah pasti privilege ada tuh. Pokoknya nih muadzin, kalau abis muadzin, abis Bilal, dia mundur nggak ada tempatnya, ngamuk dia. Gua yang azan gua nggak dapet tempat ini. Betul nggak? Sop satu penuh, ya. Aneh jatuh mulu. Pemirsa, ini tolong. Tantang. Ntar gue tarik ini. Udah gak usah dipotong Iwan. Nah gini nih. Gue gak tahu ada pijakan ini. Udah biarin seru. Nah, jangan dipotong, lanjut. Sampai mana tadi gue ngomong? Sop satu penuh, sop dua. Sop dua penuh, sop tiga. Sop tiga penuh, sop 4. Jangan sampai di luar. Biar bagaimana jadi anggota lebih hebat. Di dalam lu namanya. Kalau enggak, lu nggak bakal punya kemampuan dan kekuasaan. Juga kemudian kesempatan buat ngatur karena di luar. Sebentar lagi pileg. Kita jangan ngomongin pilgub dah. Sebentar lagi pileg. Orang muslim kalau kagak berjuang kagak masuk. Ntar giliran orang lain masuk lu marah-marah. Apaan tuh nggak ada jalan? Lu nya nggak mau masuk. Lu masuk dong. Itu kan filosofi masjid. Soft satu lu isi. Kalau emang nggak bisa jadi ketua dewan, nggak bisa wakil ketua dewan, nggak bisa jadi sekretaris dewan, begitu kira-kira. Lu jadi anggota kek. Kalau nggak bisa juga nggak masuk dong. Jadi tipiwan. Pinter gua ajak makan nasi kebuli. Saudara, betul tidak? Soft satu, saya belajar dari masjid. Maka kebaikan-kebaikan masjid kita bawa keluar. Salah satu yang saya bawa, leadership. Saya belajar di masjid leadership. Leadership di masjid. Saya bawa keluar. Saya Yusuf Mansur, dengan izin Allah, bukan ria, bukan sum'ah. Saya kalau naik angkot nggak mau di belakang, maunya di depan. Iya benar, gue mah kalau angkot penuh depannya gue nggak mau. Gue maunya di depan. Pokoknya Ayah Uci, Ibu Noni, Ibu Uum, Umi Iyo, Cang Akib, Ayah Mamat, semua ngajarinnya di depan. Kong Haji Hasan bilang, kalau kita ngaji usahakan dilihat guru. Dengerin tuh.
Kong Haji Hasan bilang, kalau ngaji usahain muka lo dilihat guru. Lah kalau dilihat guru kan namanya di depan, Ji, bukan di belakang. Di depan, bukan di balik tembok, di depan. Saya naik ojek juga di depan. Nggak percaya pemirsa, beneran saya. Saya pemirsa ya, bisa TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Belum puasa kita udah lewatin, alhamdulillah. Lebaran udah lewat, alhamdulillah. Sama. Bulan puasa sama lebaran, alhamdulillah sekarang sama. Ya, yang ahli hisab, ya termasuknya keluarga besar Al-Mansuriyah, Jembatan 5. Lebaran sama. Kenapa? Karena tatbik. Tatbik itu jadi tambah 2 saat, tambah 2 jam. Aslinya ijtima'nya itu qoblal ghurub. Ijtima'nya qoblal ghurub. Jadi konjungsi matahari, bulan dan bumi itu di satu garis, terjadinya konjungsi sebelum maghrib. Lah demi maslahat nasional ditambahlah 2 sa'atain di dalam ilmu, ya, dalam ilmu Sulamun Narain punya buyut saya dengan izin Allah, alhamdulillah, dimungkinkan nambah 2 jam. Jadi dihitungnya ba'dal ghurub. Begitu ba'dal ghurub ketemunya bareng Pak Lurah. Bareng. Lebarannya bareng, alhamdulillah. Saya belajar, betul-betul belajar di masjid. Sadar saya bukan ngecap. Benar-benar bukan ngecap. Saya sadar. Saking sadar saya bilang, saya naik ojek nggak mau di belakang, gue maunya di depan. Gimana caranya gitu kan? Yang bilang susah itu emang yang biasa di belakang. Kalau aneh yang biasa di depan, dan orang-orang yang punya gen leader, yang punya tabiat leader, emang nyari jalan. Kalau udah orang nyari jalan, judulnya pasti pemikirannya ada aja. Nggak mungkin bilang gimana cara, nggak ada cerita itu. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata leadership, kepemimpinan yang berkualitas Islami mampu diciptakan dari sikap kita, kemudian kesungguhan kita dalam melaksanakan sholat, yaitu diawali dengan menempatkan diri kita pada shaf yang paling awal. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, disitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita betapa kita harus menjadi yang terbaik. Salah satunya adalah pada saat kita mengakhiri sholat, kita melakukan salam. Disitulah keutamaan Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku, yang membahas tentang tema keutamaan masjid. Di dalam tempat ibadah, tentu saja yang disebut dengan masjid, tempat kita berkumpul, tempat kita bersujud, tempat kita melaksanakan sholat, tempat kita belajar Al-Quran, tempat kita mengkaji isi Al-Quran. Rasulullah mengajarkan kepada kita, sebelum kita memulai segala sesuatu seperti yang telah saya katakan tadi, kita harus memulainya dengan kesucian. Karena kita tahu, Allah adalah Maha Suci. Siapapun yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dalam kondisi suci terlebih dahulu, atau sucikan diri kita. Itulah yang akan kita bahas dalam segmentasi berikut ini. Jadi kalau saya naik ojek nih, berapa duit ke Kalideres begitu, dari kampung ke Tampang, goceng Ji, gitu. Ya udah ente belakang, gua bayar 20.000, gitu. Kata dia kalau emang 20.000 mah ente aja yang bawa, gitu. Nah kan ini orang kampung, sama-sama sekampung ke Tampang. Kalau emang 20.000 mah Ji, lu aja yang bawa, gua redo. Ya saya bawa udah. Paham maksudnya? Sampai naik ojek aja saya di depan. Di depan. Bukan berarti gue jadi anak kecil begini. Enggak. Kagak. Ite minta sama si abang-abang di belakang. Kenapa? Saya nggak mau percaya nasib saya sama orang lain. Ustadz, ente naik mobil sekarang pakai sopir. Ente di depan? Enggak. Ane di belakang. Lah gimana? Lah pan ane udah jadi orang kaya sekarang. Di belakang. Kali begitu. Di belakang juga mabuk, betul nggak? Pokoknya di depan aja udah. Sopir boleh di depan ada. Tapi kan kita juga di depan juga sebelah kiri, betul nggak? Di depan. Dari mana judulnya belajar kayak begitu? Dari masjid. Bener. Saksi-saksi aneh banyak dah. Ini aneh ngomong di TV. Kalau emang ada teman-teman aneh waktu kecil ngelihat aneh sholat di sop 2, maju. Nggak ada Ji, aneh sholat sop 1. Sop 1. Karena udah belajarnya kayak begitu, di mana aja punya jadi pemimpin.
Jadi pemimpin. Ah, Ustadz sombong, bukan cerita sombong. Rasul lu ngajarin begitu. Siapa yang lebih baik? Yang duluan salam. Betul nggak? Yang duluan salam. Bukan yang diberi salam yang terbaik. Yang duluan salam. Siapa lagi? Yang duluan ngasih. Wih, keren. Beda kata Allah. Yang ngasih duluan sama yang belakangan. Beda. Yang duluan. Asik gak? Cakep. Maka kalau umat Islam kayak begini judulnya, di mana tempat dia akan jadi orang yang nomor satu. Bang. Maju terus. Pakai coba jajal. Mulai maghrib, mulai isya. Pokoknya jangan sampai keduluan azan, betul nggak? Ente datang duluan. Pahitin tuh, enggak lah saya mau berubah. Selama ini saya mundur mulu nih, telat mulu. Oh, gara-gara gue sholatnya telat. Bismillah. Gue mau belajar Ustadz Yusuf Mansur tuh, siap. Pokoknya saya punya keinginan 40 hari ke depan, saya nggak mau ketinggalan azan. Sebelum orang azan, saya maunya udah di situ di masjid. Dan saya kasih tahu caranya supaya ente nggak ketinggalan azan. Aneh kasih tahu, gampang caranya. Lu bawa speakernya, mic-nya lu bawa. Jadi mau azan begitu mau azan, lah mic gua kemana? Saya itu ya sempat hilang dari masjid, hilang dari pengajian, hilang. Alhamdulillah tuh pelajaran tuh. Waduh, aneh dapat nikmat dunia. Usaha, satu cabang jadi 2 cabang, 2 cabang jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6, 6 jadi 7. Gede, hancur. Belajar lagi. Tuh lihat, kalau orang-orang ninggalin masjid kayak begitu judulnya. Melipir lagi ke masjid. Assalamualaikum gitu. Salam. Mana aja ente tat gitu. Ada gitu. Kalau ada kok nggak pernah kelihatan gitu. Iya benar, masuk. Kita belajar apa lagi dari masjid? Kita belajar bersih. Nggak ada orang kentut di masjid yang tetap berani nerusin sholatnya. Nggak ada yang berani. Apa nggak pelajaran itu? Rahasia paling rahasia, kekotoran paling rahasia, kentut. Bunyinya juga ente bisa cicil. Sebelah ente gimana cara supaya nggak denger? Cicil. Betul gak? Kejujuran, kebersihan, kesucian di masjid. Kenapa kita di luar jadi enggak jujur, jadi enggak bersih, jadi enggak suci? Enggak bener dong. Ustadz banyak tuh orang Islam kagak jujur. Mana? Kalau dia di masjid main solo kagak ji. Tromol tuh nggak dikunci, nggak kita ambil. Oh buktinya hilang. Yang ngambil itu bukan orang masjid. Yakin. Ngaco aja. Mana ada orang masjid korupsi tiang. 9 tiang dia lapor 10. Nggak ada ji. Demi Allah. Boleh cek. Sedunia ada yang berani ngambil masjid. Punya hak. Nggak ada ji. Kalau ada dia nggak pernah ke masjid, nggak mungkin berhadapan sama Allah terus, kemudian dia ngibul, nggak mungkin ji, nggak mungkin. Tadi gue bilang, apaan tuh? Buktinya ada yang hilang. Apa yang hilang? Sendal. Apa? Orang masjid? Nggak ji, dia emang nawaitu udah begitu. Nawaitunya udah begitu, bukan buat sholat. Bukan salah orang masjid, itu bukan orang masjid, ngawur aja, nyalain orang masjid. Nggak ada ji, lu lihat kipas angin, sampai bulukan lagi, siapa yang nyopot? Nggak ada yang nyopot kan? Emang tinggi juga gimana caranya nyopot? Sejadah imam bagus enggak? Sejadah imam bagus enggak? Kadang-kadang kita nggak punya sejadah itu di rumah, betul? Apa iya? Apa iya kita nunggu sepi gitu? Gue mau bawa nih sejarah. Kayaknya bagus banget ini.
Nggak ada, betul nggak? Kenapa? Karena kita di dalam masjid belajar jujur. Saking belajar jujur tadi gue bilang, lu kentut aja, pasti lu minggir. Ente di sop 1 nih, kentut. Nggak mungkin karena nahan rasa malu gitu. Aduh gue malu nih, gue terusin aja dah. Nggak mungkin. Kita pasti permisi baik-baik sama imam, betul nggak? Mam, halo mam. Aneh kentut nih. Permisi dulu ya. Imamnya jawab, iya dah. Bohong ya. Udah kita pasti pelan-pelan, betul nggak? Pelan-pelan. Bahkan imamnya. Keren nggak? Imam nih, imam. Sujud terakhir. Emang nggak sopan juga nih, imam. Sujud terakhir dikentut. Dia ngentutnya mah. Oh jadi geli ceramah. Tapi segitunya nggak ada yang tahu, Ji. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dia pergi. Kenapa? Karena dia kentut. Kenapa geli? Kenapa geli? Kenapa? Karena nih makmum bingung. Kok imam lama amat? Agak taunya imamnya udah hilang. Ya nggak begitu dong. Ente kalau jadi imam kentut. Ente mesti maju dong, bersuara dong suaranya. Ada satu maju. Saya buang angin, maaf, saya batal. Maju satu maju. Maka satu orang maju ke depan. Jangan nggak bilang-bilang, Ji. Ngerjain orang ente. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu sampai waladhdallin. Waladhdallin. Amin. Jamaah lagi amin, kita pret keluar. Namanya kelihatan, betul nggak? Tapi Ji, ente tetap aja. Ente nggak bisa bilang aneh yang wakafin masjid ini. Lu lihat masjid ini namanya Baitul Mansur. Rumahnya si Mansur. Baitul Mansur coba. Gua yang bangun masjid ini, gue boleh kentut tapi nggak boleh ada yang gantiin. Nggak bisa. Kenapa? Kita diajarkan juga apa? Berarti kita ekstensi akan peraturan. Itu Islam, keren. Nggak ada aja agama lain yang begini modelnya. Nggak ada. Kalau ada agama lain dia sholat subuh juga, sholat zuhur juga. Kalau ada agama lain dia sholat asar juga, maghrib juga, isya juga. Dan dia bersahadat, berarti dia bukan agama lain. Agamanya sama. Ya orang sama, apa yang beda? Ayo, belajar apa lagi coba? Belajar berjamaah, betul? Hebat belajar berjamaah, Ji. Nggak mungkin, Ji, kosong, ente nggak nengok ke belakang. Kosong nih, ente nengok ke belakang. Masih komat nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Majukan semua tuh, majukan. Set, rapi-rapi. Masih kosong. Apa ente begini sholatnya? Nih, TV One, ke kaki aneh. Sorot kaki aneh sorot. Nah, perhatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sebelah kosong. Apa iya ente langsung begini? Oh, mumpung kosong, gue mau 2 sop. Nggak bisa, tetap berbagi nggak? Berbagi. Ente suruh yang belakang, mas maju, betul nggak? Bahkan kita suruh dia maju, kenapa? Karena kita pengen dia mendapatkan pahala yang sama seperti kita. Pelajaran masjid tuh kebersamaan, berjamaah. Kenapa kebaikan masjid di luar jadi nggak terjadi? Umat Islam memang banyak, tapi cuman dihitung melulu. Tidak diperhitungkan, dihitung melulu. Oh, umat Islam di kota ini sekian, suaranya nanti bakal sekian, dihitung doang, tapi nggak ngitung dan tidak diperhitungkan. Kenapa? Bisa jadi kita berjamaahnya di dalam, di luar kita nggak berjamaah. Ada yang tega makan nasi kebuli sendirian? Ada yang tega makan nasi kebuli sendirian? Nggak ada, Ji. Nggak mungkin. Ente pasti manggil orang, sini Ji, sini bareng-bareng. Betul tidak? Kenapa di luar kita malah begini? Kenapa di luar kita malah begini? Punya gua. Kenapa? Di dalam lu bareng-bareng,
Kenapa di luar lu nggak bareng-bareng? Nggak benar. Masjid, Ji. Ada orang masuk masjid, pakaiannya kena najis. Ada orang masuk masjid, pakaiannya kena najis. Kecuali dia nggak tahu, nggak ada. Dengan sadar, dia akan pulang ke rumah ganti. Bawa dong keluar. Di mana aja kita mesti suci, cakep. Apalagi coba, siapa yang bisa nambahin hikmah, ya belajar dari masjid apa yang bisa ditambahin? Ada yang mau nambah? Kesempatan nih masuk TV nih. Tadi kan udah gue udah bilang tadi. Jangan kan ditawarin, harusnya nggak ditawarin juga, harusnya ngacung. Apalagi ditawarin. Siapa yang mau nambahin dulu, diem aja, diem. Nggak bener dong, tadi belajar. Siapa yang mau nambahin, ngacung aja dulu. Perkara abis itu gue kasih mic, lalu jawabannya nggak paham saya. Urusan nanti, betul nggak? Urusan nanti. Coba latihan dulu, latihan. Siap. Ayo, kita belajar ngacung. Mana tangannya? Tangan. Yang nggak ngacung, godoin seleo seumur hidup. Ini suruh sama guru males banget. Ngacung. Ayo, turun. Saya hitung. 1, 2, 3, ngacung. Ngacung tuh begini. Ini separoh namanya. Keseleo tangan ente, Ji. Ayo, lagi. 1, 2, 3. Cakep. Turun. 1, 2, 3. Cakep. Turun. Ngacung mulu. Lagi. Lihat ya, belajar jadi pemimpin. Sambut. 1, 2, 3. Wih, cakep. Oke, sekarang level berikutnya. Jangan cuma ngacung, angkat pantat. Lah beneran gue ngomong. Bener, angkat separoh. Paham? Bisa nyontohin? Coba contohin. Nah, gitu. Sambil ngacung. Nah, kurang cepet. Nah, gitu. Ya, siap. Yang kagak bangun gue doain bisulan seumur hidup. Kagak pemirsa, nggak beneran ini mah ente mah. Widih, si Ustadz ngomongnya begitu. Lah, mohon maaf kalau emang jadi kagak sopan. Ini kita ngajar, betul nggak? Namanya ngajar kita bercanda Ji sama murid, bercanda. Masa gue doain lu bisulan seumur hidup? Bener aja nggak mungkin. Tapi jadi murid, ya bangun dong. Kalau nggak bangun, beneran bisulan. Ayo mulai. TV One, lihat. Ayo, aba. Jangan cuma ngacung, tapi gerakan pantatnya. Naikkan badannya. Siap nggak? Oke, 1, 2, 3. Oh, cakep. Turun. Lagi. Belajar. 1, 2, 3. Cakep. Sekarang sambil takbir. Yang kuat, yang kencang, yang membahana. 1, 2, 3. Beda. Emang juga pembina Masjid Al-Ma'mur ya. Sombong Ustaz. Astagfirullah. Ya, lihat. Gila nggak? Gila ini, bos. Kalau semua umat Islam begini, hebat. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Mantap. Ayo belajar lagi. Ngaco, angkat kita punya badan sambil takbir sekali lagi sampai roboh nih masjid. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Pemirsa yang dirahmati Allah, masjid mengajarkan kepada kita untuk sholat berjamaah. Ketika kita sudah berada di depan dan samping kanan kiri kita masih kosong, kita mempersilahkan orang yang ada di belakang kita untuk mengisi shaf yang ada di samping kanan kiri kita yang masih kosong. Disinilah pentingnya Islam mengajarkan kepada kita untuk peduli dengan orang, bahwa kehidupan ini mustahil kita capai dengan kondisi yang ada dalam diri kita sendiri. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi yang berikutnya nanti, Ustadz Yusuf Mansur akan memaparkan sebuah kisah yang penuh hikmah tentang kisah seekor burung pipit. Bagaimanakah ceritanya?
Kami akan kembali selepas pesan-pesan yang berikut ini. Bagaimana loh orang dari kota-kota lain berebut, sampai dia pada jadi di sini. Kita mengantarkan rame-rame juga ke puncak pimpinan paling tinggi. Lah ente orang sini, lahir di sini, diam-diam. Ya bukan orang lain yang salah, kita yang salah. Jangan nyebut nama ente. Jangan nyebut nama, ada lurah nggak enak. Entah ditegur dia ya. Jangan nyebut nama. Udah pokoknya kita. Jangan pikir orang. Kita. Bukan orang yang salah kok. Lu yang salah. Gua. Kita yang salah. Ada tanah lu nggak jualan. Ditawarin lu nggak ambil. Mikirnya duit melulu. Udah ada tuh rumah dijual. Rumah dijual. Tulisannya ada. Di samping rumah. Ya Allah, nggak pernah ditanya tuh. Ini bener rumah mau dijual. Emang kamu nggak bisa baca? Orang udah ada tulisannya dijual. Ya kalau emang bener, berapa duit? 800 juta. Bisik-bisik kita sama istri. Kita salah datang. Mahal banget. Itu yang membuat ente nggak termotivasi, betul nggak? Hah? Orang lain, saya bilang tadi, orang lain. Rumah kekunci, diketok. Masih disewa, dia terusin sewanya. Orang lain, ayo kom bangun. Makanya Allah bilang, kumil laila. Allah bilang, kumil laila. Malam aja kita disuruh bangun. Maksudnya apa kata Allah? Apalagi lu siang. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Disuruh bangun malam. Qumil laila illa qalila. Apalagi siang, malam disuruh bangun. Qumil laila illa qalila. Tidak ada kompetisi, cuman sendiri. Ente disuruh bangun. Apalagi ada orang lain. Enggak, saya emang gak bakal mundur. Emang gue lagi cari-cari aja. Paham gak? Maksud omongan nih paham gak? Jangan disebut. Enggak mundur. Gue lagi cari-cari aja. Bukan masalah nyari-nyari kita pengen apa. Enggak. Lah, ente berhak juga. Bagaimana loh orang dari kota-kota lain berebut, sampai dia pada jadi di sini. Kita mengantarkan rame-rame juga ke puncak pimpinan paling tinggi. Lah ente orang sini, lahir di sini, diam-diam. Ya bukan orang lain yang salah, kita yang salah. Jangan nyebut nama, nggak usah. BTP. Ntar kita pas makan kebuli kita yang ngomong. Makanya orang nanya sama saya, ente beneran tat? Lah saya tanya sama dia, emang lu nggak mikir? Emang lu redo? Bukan soal redo dia jadi apa yang lain, enggak. Redo lu diem aja, itu bos. Kebakaran hutan kebakaran. Gede banget. Ada burung pipit, kecil bener. Dia ngambil air dari sungai. Seukuran dia punya paruh yang kecil itu. Dia taruh kemudian itu satu tetes. Dia muntahkan, dia keluarkan untuk memadamkan api di hutan itu. Gajah kemudian pada protes sama dia, pada bingung. Pada nanya, burung pipit, apa yang kamu lakukan? Saya lagi memadamkan api. Kamu ini kamu nih nggak mikir. Kamu udah burung pipit. Apa kata burung pipit? Yang penting saya ini ketika ditanya sama Allah, apa tanggung jawab kamu pipit? Hutan lagi kebakaran tuh kamu nggak ada usahanya. Maka saya akan menjawab, sudah ya Rob, aku sudah ada usaha. Ikut lu tidur. Kita jangan ngalangin orang lain. Jangan ngalangin orang lain. Tapi yang penting, enti mesti ingat, ngalangin orang lain aja nggak boleh. Apalagi lu ngalangin diri lu sendiri. Bos, ngalangin saudaranya orang lain kagak boleh.
Apalagi ente ngalangin saudara ente sendiri. Aneh saudara ente bukan? Gua tanya yang bener, aneh saudara ente bukan? Saudara ente bukan? Sekarang lu halangin gua pengen jadi apa aja? Berarti nggak bener dong lu, bukan saudara gua dong lu. Orang lain lu bantu, bukan saudara, bukan apa. Masa gue yang saudara lu nggak bantu? Ah, kita bikin posko habis ini. Insya Allah kita bukan lagi ngomongin apa, ngomongin masjid. Sop 1. Paham? Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi lain waktu, pemirsa. Ya, ambil kesempatan itu. Ada keluarga 16 orang, 16 turunan, 16 pohon, punya tanah 2 hektar. Ada orang lain datang. Bagaimana kalau tanah ini kita beli, kita mau jadiin rumah sakit? Ngobrol lah. Woi, orang lain kepikiran itu bangun rumah sakit. Lah kita 16 orang keluarga begini malah kagak kepikiran. Jadikan dia saudara kita yang ke-17, tapi bareng-bareng bikinnya. Begitu ceritanya, iya. Paham? Paham. Subhanallah, sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali yang mengajarkan kepada kita untuk tidak banyak bicara dalam kehidupan ini. Ternyata Islam mengajarkan kepada kita untuk banyak action daripada bicara. Ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, tidak cukup untuk memberikan advice atau nasihat, tetapi justru adalah keterlibatan kita untuk masuk dalam menyelesaikan segala masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini. Insya Allah dalam segmentasi yang terakhir nanti, kita akan bersama-sama berdoa, sekaligus Ustadz Yusuf Mansur akan menyampaikan kesimpulan tentang tema kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari di kesempatan kali ini akan menjadi bekal bagi kita untuk terus-menerus menempa keimanan kita dan sampai dalam kondisi matang dalam beriman. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Kalianlah orang yang terbaik. Tapi ya Allah, ketika kami melihat diri kami melihat diri kami katanya tukang korupsi. Ada dunia bahwa kami ini adalah hamba-hambamu yang terbaik, umat-umat Rasulmu yang terbaik, bangsa yang terbaik. Ciptakan manusia yang berkualitas ternyata dimulai dari sebuah bangunan yang disebut dengan masjid atau tempat bersujud. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini. Akhirnya saya Agung Isulhaq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadiin kami ya Allah umat terbaiknya Nabi, hamba terbaiknya Engkau ya Allah. Jangan sampai kami ada di bawah, jadiin kami ada di atas. Jangan jadiin kami di belakang, jadiin kami yang terdepan. Jangan jadiin kami yang hina, jadiin kami yang mulia. Jangan jadiin kami orang-orang yang jatuh, jadikan kami jadi orang-orang yang angkat. Bahkan jadikan kami orang-orang yang bisa mengangkat orang lain yang di bawah. Jadikan kami bisa memajukan orang-orang lain yang di belakang. Jadikan kami bisa memuliakan orang-orang yang hina. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Engkau ya Allah sudah bilang kepada kami semua hamba-hambamu, umat dari nabimu, kuntum khaira ummah. Kalian semua itu orang-orang yang terbaik. Itulah kata Engkau ya Allah, kuntum khaira ummah. Engkaulah orang-orang yang terbaik, kalianlah orang yang terbaik. Tapi ya Allah, ketika kami melihat diri kami melihat diri kami katanya tukang korupsi. Kami melihat diri kami katanya tukang bohong. Kami melihat diri kami katanya tukang orang-orang yang sering ngomongin orang jahil, orang gak berperasaan, orang gak punya peri kemanusiaan, orang kagak tahu malunya, orang kagak tahu dirinya, orang bodoh, orang bloon, kerjaannya nyampah. Ya Allah, enggak rela, enggak redo, enggak terima kami disebut seperti ini ya Allah. Sedangkan Engkau sudah memuliakan kami. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Enggak redha ya Allah. Mereka bilang kami dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas untuk kami, umat Islam wal muslimin. Tunjukkan ya Allah kepada dunia bahwa kami ini adalah hamba-hambamu yang terbaik, umat-umat Rasulmu yang terbaik, bangsa yang terbaik, warga negara yang terbaik, adik yang terbaik, kakak yang terbaik, suami yang terbaik, istri yang terbaik, ponakan yang terbaik, paman yang terbaik, besan yang terbaik, majikan yang terbaik, karyawan yang terbaik, mertua yang terbaik, mantu yang terbaik, anak yang terbaik. Semuanya dimanapun kami berada ya Allah, Engkau sudah menyebut kami kuntum khaira ummah. Kamu itu adalah yang terbaik. Maka jadikanlah kami dimanapun kami berada ya Allah, sebagai orang-orang yang terbaik di muka bumimu ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ketika kami menjadi yang terbaik ya Allah, jadikanlah bahwa kami ini terbaik untukmu ya Allah. Bukan terbaik buat nama kami, bukan terbaik buat keluarga kami saja, bukan terbaik buat negara kami saja, bukan terbaik buat bangsa kami saja, bukan yang terbaik buat apa yang menjadi nafsu dan ego kami ya Allah, syahwat dan keserakan kami ya Allah, kerakusan dan keinginan kami ya Allah. Tapi kami menjadi yang terbaik karena Engkau menghendaki kami menjadi yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.